Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang tata cara pelaksanaan salat jenazah, lalu kemudian mengiringi jenazah. Maka di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang tuntunan di dalam dafnul mayyit, di dalam menguburkan jenazah. Hukum menguburkan jenazah, hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya jika ada sebagian kaum muslimin yang telah melaksanakannya, maka gugur terhadap sebagian yang lain. Walaupun yang meninggal adalah orang kafir, walaupun yang meninggal adalah muslim, wajib untuk yang namanya jenazah tersebut dikuburkan. Karena apa? Karena di dalam hadisnya Abu Talhah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Badrin bi arba'atin wa 20 rajulan min sanadidi Quraisy faqudifu fi tuwa min atwa'i Badrin. Alasannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Talhah, pernah memerintahkan pada peristiwa peperangan Badar untuk menguburkan 24 jenazah tokoh-tokoh Quraisy untuk diletakkan di salah satu lubang sumur yang terdapat di Badar. Ini menjadi dalil yang namanya jenazah harus dikuburkan, muslim ataupun non muslim. Dan juga sebagaimana ketika Ali bin Abi Thalib ayahnya meninggal, yaitu Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ali, idhab fawari, wahai Ali, pergilah, hendaklah kau menguburkan ayah. Nah, maka ini adalah tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang kedua, hendaknya dipisahkan antara kuburan kaum muslimin dan selain kaum muslimin, seperti yang sudah diberlakukan di negeri kita. Jadi kuburan kaum muslimin untuk hendaknya dipisahkan dengan kuburan orang-orang muslim, sebagaimana hal ini dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Jadi zaman Nabi, kuburan para sahabat-sahabat itu diletakkan di kuburan Baqi. Jadi memang dipisahkan dari semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat sekarang ini. Untuk tempat menguburkan jenazah, disunnahkan untuk dikuburkan di pekuburan, ya. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, ya sunnahnya memang dikuburkan di pekuburan umum, sebagaimana hal itu dahulu dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada di antara para sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia, maka dikuburkan di pekuburan Baqi, seperti yang dilakukan dari semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Namun memang dikecualikan, seperti hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Nah ini kan kalau Nabi, Abu Bakar dan Umar itu dikuburkannya di tempat terpisah. Jadi kalau Nabi pada saat meninggal dunia itu dikuburkannya kan di rumah beliau, di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah. Karena memang sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq
bahwa para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Itu adalah tempat terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih bagi mereka. Maka ini menjadi kekhususan Nabi dan menjadi kekhususan Abu Bakar yang meninggal 2 tahun setelahnya, lalu kemudian menjadi kekhususan Umar yang meninggal 12 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW, di mana Nabi lalu kemudian di sebelahnya dikuburkan Abu Bakar, dan kemudian di sebelahnya dikuburkan Umar. Dan ini adalah kekhususan mereka. Jadi dikuburkannya di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Tapi keumuman kaum muslimin yang dituntutkan oleh Nabi SAW untuk hendaknya dikuburkan di pemakaman yang memang telah disiapkan sebagai tempat-tempat pemakaman. Nah, jadi seperti itu. Demikian halnya dengan para syuhada, orang-orang yang meninggal di medan pertempuran. Mereka itu juga memiliki kekhususan di mana mereka dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal. Jadi kalau seperti dulu ketika para sahabat-sahabat Nabi terbunuh pada peperangan Uhud, maka pada saat itu Nabi SAW perintahkan untuk para sahabat dikuburkannya di Uhud. Makanya di dalam hadisnya Jabir bin Abdullah, ketika pada peristiwa peperangan Uhud pada saat itu ada sebagian para sahabat yang jenazahnya dibawa ke kota Madinah Munawwarah. Maka Nabi SAW mengirim utusan untuk menyampaikan kepada para sahabat, ala inna Rasulullah SAW ya'murukum an tarji'u bil qatla fatadfanuha fi masaliha haitsu qutilat faraja'at bihima ya fadafa'nahuma haitsu qutilat. Jadi Nabi memerintahkan kepada segenap kaum muslimin untuk hendaknya mengembalikan jenazah-jenazah yang sudah dibawa ke Madinah ini untuk dikuburkan di tempat di mana mereka terbunuh di medan pertempuran itu. Maka itu adalah yang dituntutkan oleh Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, tapi sekali lagi kalau bagi umat kaum muslimin ya dikuburkan di kuburan umum. Lalu kemudian selanjutnya waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menguburkan jenazah. Ada beberapa waktu yang oleh Nabi SAW dimakruhkan untuk kaum muslimin menguburkan jenazah-jenazah mereka. Yang pertama adalah ketika matahari terbit. Lalu kemudian yang kedua ketika matahari tepat berada di atas porosnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika matahari terbenam. Ini adalah waktu-waktu yang oleh Nabi SAW dimakruhkan untuk menguburkan jenazah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya Uqbah bin Amir, "Thalathu sa'atin," kata Uqbah, "kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqura mautan." Ada 3 waktu katanya Uqbah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut atau untuk kami menguburkan jenazah di antara kami. Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi. Yang pertama adalah ketika matahari terbit sampai dia benar-benar meninggi, sampai jarak antara matahari dan bumi kalau diperhatikan dari kejauhan seukuran tombak, yaitu maksudnya waktu duha. Wa hina yaqumu qa'imu dhahira hatta tamila asy-syams. Yang kedua adalah ketika matahari itu tepat berada di atas porosnya. Wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Lalu kemudian yang ketiga sebagaimana disampaikan oleh Uqbah adalah ketika matahari itu terbenam hingga ia benar-benar terbenam. Ini adalah waktu-waktu yang dimakruhkan di mana kaum muslimin itu menguburkan jenazah-jenazah mereka. Termasuk juga yang dimakruhkan adalah menguburkan jenazah di malam hari, kecuali dalam keadaan darurah. Karena di dalam hadisnya Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jabir menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min ashabihi qubita fa kuffina fi kafanin ghairi qadirin wa qubira laylan. Fasajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuba rajul bil lail hatta yusalla alaihi illa yattawa insanun ila dzalik. Jabir menyampaikan, satu ketika Nabi mendapati
ada salah seorang dari para sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia, lalu kemudian dikafani, lalu kemudian dikuburkan di malam hari. Maka Nabi SAW melarang untuk menguburkan jenazah itu di malam hari sampai jenazah disolatkan, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, jadi kalau misalkan jenazah itu tidak segera dikuburkan di malam itu, dapat menyebabkan jenazah itu membusuk, ya, berubah menjadi bau dan lain sebagainya, maka diperbolehkan karena terdapat riwayat dari Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan wa asraja fi qabrih. Nabi itu pernah menguburkan jenazah di malam hari dan pada saat itu Nabi menggunakan penerangan. Jadi ahibatul kiram, azza wa jalla, kalau misalkan tidak darurat, tidak dalam keadaan darurat, lebih utama untuk tidak dikuburkan di malam hari. Karena kalau di siang hari itu lebih memungkinkan untuk yang namanya kaum muslimin menyolatkan jenazah. Akan lebih banyak yang menyolatkannya, akan lebih banyak yang mengiringi jenazahnya dibandingkan dengan ketika di malam hari. Nah, maka ini adalah waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menguburkan jenazah. Untuk sifat kubur yang disunnahkan, yang pertama adalah dalam, luas, dan dibaguskan galiannya. Gitu ya. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi menyampaikan ketika pada peristiwa peperangan Uhud, ihfiru wa ausi'u wa aqniqu wa ahsinu, kata Rasulullah. Tolong digali, kata Nabi SAW. Kuburannya tolong digali, lalu diluaskan, lalu didalamkan dan diperbagus, kata Nabi SAW. Jadi ini adalah sunnah di dalam menggali kubur. Jadi didalamkan, lalu kemudian diluaskan, sesuai dengan ukuran jenazah yang meninggal dunia. Dan jenis kuburan itu ada dua, ahibatul kiram. Ada yang dinamakan dengan lahat dan ada yang dinamakan dengan asyaq. Kalau lahat itu seperti yang biasa kita gunakan, yaitu kuburan ketika dia digali di arah kiblatnya itu dilubangi juga, itu dinamakan dengan lahat. Tetapi kalau asyaq itu yang tidak dilubangi pada bagian arah kiblatnya, itu dinamakan dengan asyaq. Yang lebih utama untuk digunakan adalah al-lahdu, itu yang lahat. Al-lahdu afdal wa huwa alladhi ikhtarahu Allah li nabiyhi SAW. Yang paling utama adalah lahat, karena memang Nabi SAW seperti itu dahulu dikuburkan. Anas menyampaikan nama tuwfiyan Nabi SAW kana bil Madinah rajulun yul'ilha wa akhar yutarrah faqalu nastakhiru rabbana. Jadi intinya katanya Anas bin Malik, kalau Nabi SAW ketika meninggal dunia, kuburan yang digunakan adalah kuburan jenis lahat, ya. Kalau seperti disampaikan oleh Sa'ad Ibn Abi Waqqas, al-hiduni lahdan, kalau besok-besok aku meninggal dunia, tolong jadikan kuburku dengan model yang lahat. Wa ansibu alayya labin nasban kama sunnah Nabi Rasulullah SAW. Lalu kemudian berikan papan, ini seperti halnya kita melakukan pada jenazah-jenazah kita, sebagaimana hal itu dilakukan pada Nabi SAW. Al-Imam Nawawi menyampaikan, ajma'al ulama anna dafna fil lahdi wasyaqi jaizah. Hanya memang keduanya diperbolehkan, lahatnya boleh, lalu kemudian syaqnya juga diperbolehkan. Imam Nawawi menyampaikan para ulama bersepakat bahwa yang namanya kuburan itu dua-duanya diperbolehkan, baik yang lahat ataupun yang syaq. Lakin in kanatil ardu sulbah la yanhar turabuha fallahu afdal. Akan tetapi kalau misalkan jenis tanahnya itu adalah jenis tanah yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang ambrol, gitu ya, seperti di tempat kita atau seperti di daerah-daerah pegunungan, bukan daerah-daerah pesisir, bukan daerah-daerah padang pasir yang tanahnya itu cenderung ambrol, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, fallahu afdal. Maka yang paling utama adalah jenis kuburan yang lahat. Lima sabaqa minal adillah, dikarenakan memang seperti itu tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Wa in kanat rahwah tanharu fasyaqu afdal. Tapi kalau jenis tanahnya adalah jenis tanah yang ambrol, kalau dilubangi pada bagian arah kiblatnya, maka dengan tidak melubanginya atau seperti model al-lahat, model asyaq, maka ini diperbolehkan, kata Imam Nawawi. Nah, gitu ya. Jadi kalau bertanya yang lebih utama adalah lahat.
terutama ketika jenis tanahnya adalah jenis tanah yang kuat, yang kokoh, yang tidak gampang ambrol. Ini diutamakan. Namun kalau misalkan tidak memungkinkan, diperbolehkan untuk membuat kuburan dengan model yang asyik. Lalu kemudian selanjutnya akibatul kiram, siapakah orang yang menguburkan jenazah? Yang pertama, wanita tidak diperbolehkan untuk menguburkan jenazah. Ini yang dahulu dilakukan di zaman Nabi. Jadi yang namanya wanita itu mengiringi jenazah saja oleh Nabi dilarang. Seperti yang pernah kita sampaikan dari riwayat hadisnya Ummu Atiyah Nusaybah al-Ansariyah, "Kunna nuhina an ittiba'i janaizi wa lam yu'zam alaina." Kami para wanita-wanita sahabiah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk turut mengiringi jenazah walaupun tidak sampai diharamkan. Ini katanya Ummu Atiyah. Maka ketika menguburkan jenazah lebih utama, menguburkan jenazah ini tidak dilakukan oleh para wanita, karena memang yang kuat untuk melakukan seperti ini adalah kalangan laki-laki, hingga auratnya tidak tersingkap di hadapan laki-laki asing. Dan sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha untuk menguburkan jenazah putrinya. Nah, maka ahibbatul kiram, intinya kalau wanita ini tidak diperkenankan untuk menguburkan jenazah. Kalau wanita itu diperbolehkannya sampai menyolatkan boleh, seperti yang dahulu dilakukan oleh para istri-istri Nabi SAW terhadap sebagian jenazah para sahabat-sahabat Nabi. Ya? Tapi mengiringi jenazah, perempuan tidak perlu untuk mengikutinya, walaupun tidak sampai pada derajat yang awal, namun dilarang oleh Nabi SAW, dimakruhkan oleh Nabi SAW, terlebih menguburkan jenazah. Lalu kemudian yang kedua, siapakah yang paling berhak untuk menguburkan jenazah? Yang paling berhak untuk menguburkan jenazah adalah wali-wali dari jenazah tersebut. Hal itu seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam suratul Anfal di ayat yang ke-75, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kerabat-kerabat itu lebih utama, ya, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib, Ali menyampaikan, "Ghasaltu Rasulullah." Aku memandikan jenazah Rasulullah. Fadhahabtu anzuru ma yakunu min al-mayyit falam ara syai'an. Dan aku mendapati jenazah Rasulullah ini bagus, tidak seperti keumuman jenazah. Wa kana tayyiban hayya wa mayyita. Nabi ini bagus baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia. Wa wala dafnahu wa ijnanahu dunan nasi arba'ah. Yang bertugas mengurusi jenazah Nabi SAW pada saat itu kerabat-kerabat Nabi, Ali, lalu kemudian Abbas, lalu kemudian Fadl, lalu kemudian Saleh, maula daripada Rasulullah SAW, sahaya yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Ali ini ponakan sepupu Nabi, Abbas ini paman Nabi, Fadl ini sepupu Nabi SAW, Saleh ini adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Yang lalu kemudian Rasulullah dikuburkan pada jenis kuburan yang lahat, lalu kemudian ditutup dengan papan sebagaimana dilakukan di masyarakat kita. Lalu kemudian yang ketiga, ahibbatul kiram azza, siapakah yang berhak untuk memasukkan jenazah perempuan ke kuburannya? Yang paling utama di dalam memasukkan jenazah perempuan ke liang lahat, ke kuburan, adalah mahram-mahram mereka, suaminya, atau ayahnya, saudara laki-lakinya, ya, adik atau kakaknya. Maka mahram ini didahulukan, ahibbatul kiram, karena memang firman Allah tadi, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Yang namanya kerabat ini lebih diutamakan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya di dalam hadisnya Abdurrahman bin Abza, di mana Umar bin Khattab ketika mendapati ada Zainab bintu Jahash, ya, meninggal dunia. Zainab bintu Jahash meninggal dunia. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Zainab bintu Jahash ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pada saat itu menyolatkan Zainab bintu Jahash dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Tsumma arsala ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Umar mengirim utusan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan mayudkhilu hadhihi qabraha. Siapa yang akan memasukkan jenazahnya Zainab bintu Jahash dari yang lahatnya ke kuburannya? Maka istri-istri Nabi menyampaikan, maka yadkhulu 'alaiha fi hayatiha. Diutamakan mereka-mereka yang di masa hidupnya boleh untuk bertemu dengan wanita tersebut.
ya. Boleh untuk sebagian aurat yang terbuka, artinya adalah mahram-mahramnya. Artinya mahram-mahramnya diutamakan untuk menguburkan jenazah seorang wanita muslimah. Demikian halnya dengan suami. Karena Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wadidtu anna dzalika kana wa ana hayy fahayyatuki wa daffantuki." Jadi kata Nabi SAW, kalau misalkan hal itu terjadi, artinya Aisyah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Nabi, maka aku yang akan mengurusi jenazahmu, kata Aisyah, dan aku yang akan menguburkan. Menunjukkan suami, nah ini didahulukan di dalam menguburkan jenazah istrinya. Lalu kemudian yang keempat, ahibatul kiram, azzakumullah, disyaratkan bagi yang hendak menguburkan jenazah tidak dalam keadaan berjima dengan istrinya di malam harinya. Nah, jadi ada hadis di mana Nabi SAW melarang umatnya ini. Larangan di sini adalah dari karaha, dimakruhkan oleh Nabi SAW. Siapa-siapa di antara kaum muslimin ini yang di malam harinya berjima, lalu kemudian di siang harinya ada jenazah yang hendak dikuburkan, maka oleh Nabi dilarang, ya, untuk turut menguburkan ke liang lahatnya. Hal ini dikarenakan di dalam hadisnya Anas bin Malik, syahidina binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala al-qabri. Jadi kami pernah menyaksikan yang namanya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk di dekat kuburannya. Faraitu ainaihi tadma'an. Aku mendapati, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Faqal, lalu kemudian Nabi menyampaikan, hal fikum min ahadin lam yuqaliful laila. Apakah ada di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan badan dengan istrinya? Tanya Nabi. Maka lalu kemudian ada Abu Talha. Abu Talha ini punya keahlian di dalam mengurusi jenazah memang. Abu Talha menyampaikan, aku ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fanzil fi qabriha, ya, kamu minta tolong turun, kata Nabi SAW, untuk menguburkan jenazah putri Nabi SAW. Lalu kemudian Abu Talha yang menguburkan jenazah putri Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ketika Ruqayyah meninggal dunia, Ruqayyah ini ketika meninggal dunia, Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulul qabra rajulun qarafa ahlahu al-laila. Ya, tidak diperbolehkan, kata Nabi SAW, seseorang tidak diperbolehkan untuk menguburkan jenazah sementara di malam harinya dia habis berhubungan dengan istrinya. Kata Nabi SAW. Apa alasan kenapa kok Nabi SAW melarang umat ini bagi yang di malam harinya berhubungan suami istri untuk di siang harinya menguburkan jenazah? Disampaikan oleh para ulama, ahibatul kiram, azzakumullah, al-illatu fi dzalika anna nuzul al-insan al-qabr li dafn al-mayyit la yunasibu an yakuna hadithu ahdin bil jima fa innahu la ya'lam ayatadhakkar syai'an min dzalik. Jadi ada kekhawatiran kalau orang yang di malam harinya baru berhubungan dengan istrinya, ini ketika menguburkan jenazah masih kepikiran akan apa yang dia lakukan di malam harinya. Dan ini adalah keadaan yang kurang pas, ya, yang kurang pas. Karena ini keadaan yang seharusnya seseorang itu mengingat akan kematian, ya. Nah, sementara dia di malam harinya melakukan hubungan suami istri. Maka ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Ibnul Jauzi menyampaikan, wal qaribu al-ahdu bi syai'i yatadhakkaru. Jadi orang yang baru saja melakukan sesuatu dia akan mengingatnya. Falihada talaba man lam yuqarib man lam yaqrab ahdahu bidzalik. Oleh karenanya Nabi SAW meminta kepada para sahabat yang di malam harinya tidak melakukan hubungan suami istri yang diperintahkan oleh Nabi untuk menguburkan jenazah. Jadi alasannya itu. Jadi alasannya adalah karena memang baru melakukan hubungan suami istri, ada kekhawatiran kalau dia kembali teringat, gitu, akan apa yang dia lakukan. Jadi ini adalah di antara sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian cara meletakkan jenazah di kuburan, disunnahkan untuk memasukkan jenazah dari arah kedua kakinya. Dalam hadisnya Abu Ishaq, di dalam riwayatnya Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Awsa al-Harith an yusalli alaihi Abdullah bin Zaid.
Fasalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlai al-qabr wa qala hadha min as-sunnah. Jadi ada salah seseorang yang bernama Harith, dia berwasiat untuk hendaknya besok-besok kalau aku meninggal dunia, yang hendaknya menyolatkan jenazahku adalah Abdullah bin Zaid. Lalu kemudian disolatkan, lalu kemudian dikuburkan, dan di saat dia dikuburkan, dia dimasukkan dari arah kedua kakinya. Jadi ibarat ini kuburan, ini kepalanya, ini dimasukkannya dari arah kedua kaki jenazah. Gitu ya. Tsumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlai al-qabr. Jadi dari arah begini ya, dari arah kakinya jenazah, ya. Yang lalu kemudian disampaikan bahwa hadza min sunnah. Ini adalah bagian daripada amalan sunnah. Tapi kalau misalkan hal ini tidak memungkinkan, gimana Ustaz? Biasanya kalau di masyarakat kita kan langsung dari samping gitu. Enggak apa-apa, ya. Kalau misalkan tidak memungkinkan, kalau misalkan memungkinkan, dimasukkan dari arah kakinya, ya, di qibali rijlai al-qabr. Jadi dari arah kaki kuburannya maksudnya, ya, jadi kepalanya dulu yang masuk. Nah, maka kalau misalkan itu memungkinkan, fa bihalal. Ini di antara sunnah yang dituntunkan. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, ya tidak ada masalah, tidak mempengaruhi keabsahan penguburan jenazah. Lalu kemudian yang kedua, jenazah dibaringkan ke sebelah kanan dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Nah, ini diantara yang dituntunkan, gitu ya. Ini yang dahulu dilakukan di zaman Nabi SAW sampai hari ini. Lalu kemudian yang ketiga, bacaan yang diucapkan ketika meletakkan jenazah di kubur adalah mengucapkan Bismillah ala sunnati Rasulillah atau Bismillah ala millati Rasulillah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Bismillah ala sunnati Rasulillah atau Bismillah ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian ahibatul kiram, apakah disunahkan menutupi proses penguburan jenazah perempuan dengan kain? Biasanya kalau di masyarakat kita kan ditutupi kain di atasnya tuh, betul ya? Nah, jadi kalau yang disebutkan oleh para ulama, apakah menutupi yang namanya proses penguburan jenazah dengan kain itu di antara amalan yang disunnahkan, ya? Di dalam hal ini ahibatul kiram azzakumullah, Ibnu Qudamah menyampaikan wal mar'ah yuhammaru qabruha bi thawbin. Kalau hadis yang menuntunkan akan hal ini, tidak ada hadis secara khusus memang. Tapi seperti Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyampaikan, seorang wanita yuhammaru qabruha bi thawbin. Dia dianjurkan untuk menutupi kuburannya itu ketika memasukkan jenazahnya dengan menggunakan kain. La na'lamu fi istihbabi hadza baina ahli ilmi khilafah. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan akan anjuran ini di antara para ulama. Yang lalu kemudian beliau mencantumkan athar dari Umar, dari Anas. Yang lalu kemudian beliau menyampaikan li'annal mar'ata aurah wa la yu'man ay yabdu minha syai'un fayarahul hadirun. Karena yang namanya perempuan itu adalah aurat. Jadi ada kekhawatiran kalau misalkan kuburan jenazah perempuan itu dikuburkan, ada sebagian auratnya yang terlihat hingga disaksikan oleh orang-orang yang turut menguburkan jenazah wanita tersebut. Nah, ini adalah tentang menutupi yang namanya kain ketika jenazah itu dikuburkan. Dan kalau seperti disampaikan oleh Ibnu Qudamah, ini adalah pada perempuan. Gimana kalau misalkan tidak ditutupi? Tidak ada masalah, ya. Kalau misalkan tidak ditutupi, tidak ada masalah, tidak mempengaruhi keabsahan yang namanya penguburan jenazah. Lalu kemudian yang kelima, sunnah menaburkan tanah sebanyak 3 kali dengan tangannya setelah selesai menguburkan jenazah. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ahibatul kiram dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah. Nabi itu pernah menyolatkan jenazah. Tsumma ata al-mayyit, kemudian mendatangi mayit, fa ata alaihi min qibali ra'sihi talatan. Lalu kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan itu jenazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menaburkan tanah dengan tangannya sebanyak 3 kali, gitu ya, ke kuburannya. Ini diantara yang dahulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang keenam, sunnah untuk meninggikan kuburan setinggi 1 jengkal, batasan maksimalnya. Jadi kalau misalkan mau meninggikan kuburan, batasan maksimalnya itu 1 jengkal,
gitu ya. Hal ini dikarenakan di dalam hadisnya Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahad wa nusiba alaihi labin nasbah wa rufi'a qabruhu min al-ardi nahwa min shibrin. Nabi itu ketika dahulu meninggal dunia, kuburan Nabi SAW ditinggikan seukuran 1 jengkal. Ini untuk membedakan kalau ini adalah kuburan dan yang tidak ditinggikan ini nggak masuk dalam kategori kuburan. Nah, maka ini diantara yang disunahkan. Nah, yang dilarang itu ahibatil kiram azza wa jalla, kalau membangun kuburan, gitu ya, dibangun sampai tinggi, sampai dihias. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, Nabi SAW ayyujassasal qabr. Nabi memang melarang umat ini untuk yang namanya membangun kuburan, dilarang oleh Nabi SAW hingga tidak terjatuh ke dalam wasilah pada perkara menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ahibatil kiram sunnah memberi tanda dengan batu nisan hingga dikenali. Terdapat hadis ahibatil kiram yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dalam hadisnya Al-Muttalib ibnu Hamtah, di mana ketika Utsman ibnu Maz'un meninggal dunia, Nabi memerintahkan kepada seseorang untuk mengambil batu, gitu ya, yang lalu kemudian orang itu tidak bisa, lalu kemudian Nabi yang mengambilnya sendiri. Wa hasara diraihi. Nabi SAW memasukkan kedua lengannya guna mengambil batu tersebut, lalu kemudian dibawa oleh Nabi SAW, lalu diletakkan pada bagian kepalanya. Dan Nabi SAW menyampaikan, ata'allamu biha qabra akhi. Aku memberikan batu ini sebagai tanda kalau ini adalah kuburan saudaraku, kata Nabi SAW. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, dan aku seperti ini melakukannya terhadap orang-orang yang meninggal dunia dari keluargaku, kata Nabi SAW. Gimana kalau misalkan dikasih nama, diperbolehkan untuk dikasih nama sesuai dengan kebutuhannya. Ya, secukupnya saja untuk dikenali kalau kuburan ini adalah kuburannya fulan atau kuburannya fulan. Tidak perlu berlebihan, ya, tidak perlu berlebihan. Baik, nah maka ini akibat kiram azzakumullah, tuntunan di dalam menguburkan jenazah. Baik, untuk selanjutnya jika ada pertanyaan kita bisa. Untuk larangan membangun kuburan, nah itu kan ibaratnya hukum kubur ke bawah, kubur ke atas, tajam ke bawah. Nah, kalau kita lihat di Sunan Ampel, orang tahu juga kalau makam Rasulullah itu di zaman apa tidak. Masalahnya belum tahu ke sana, belum pernah ke sana. Nah, Sunan itu kan bangunannya full semua, apalagi katanya orang-orang yang ziarah gede-gede ratu nih. Nah, ya begitu dah. Sunnah itu banyak ziarah itu kan besar-besar. Iya, itu tapi kalau di Rembang itu misalkan ada tiga yang jaga dibongkar selama ya. Jadi memang dari dalam permasalahan ini itu jelas, itu bisa di browsing, ya, di browsing tuntunan di dalam membangun kuburan. Nanti akan didapati hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan tersebut, ya. Jadi kita sebutkan sebagian hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis itu kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itu dijamin akan kesahihannya. Dalam hadisnya Jabir, naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk yang namanya kuburan itu dibangun. Larangan dari Nabi sallallahu. Wa ayyaquta alaihi wa ayyabni alaihi. Duduk di atas kuburan ataupun membangun jassos itu di semen. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang. Dan tidak semua yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah sesuatu yang benar, dan kita merujuknya adalah kepada apa-apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau zaman sekarang zaman keterbukaan kok,
kita bisa memastikan kebenaran berita yang kita terima itu, gitu ya. Kita bisa memastikan kebenaran yang kita terima. Jadi kita bisa cari akan kebenaran tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi pernah menyampaikan di akhir-akhir hidup beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Ya, di mana mereka itu menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat peribadatan. Ya, jadi dibangun bahkan dijadikan tempat peribadatan di atasnya. Makanya kalau seperti kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebisa mungkin untuk tidak dijadikan sebagai tempat peribadatan. Dulu sempat terjadi perselisihan panjang ketika Masjidil Nabawi itu mengalami perluasan dan masuk pada rumahnya Aisyah, yaitu tempat Nabi SAW dikuburkan. Ya, maka di antara yang dilakukan pada saat itu di tembok kuburan Nabi SAW tidak dibiarkan terbuka. Allah. Dengan yang lain yang betul. Terima kasih. Saya tanya, gimana di tempat kuburan rumah itu kita memakai kayak kusen itu tahu apa kayak itu satu bangunan Sama. nah, terus yang kedua kita mengumpulkan jenazah itu rata-rata pakai adan dari kota kemudian Barakallah. Terkait dengan kusen, ya, kalau misalkan tujuan daripada peletakan kusen tersebut agar yang namanya kuburan itu tidak ambrol, misalkan, maka untuk hendaknya dijaga agar tidak melebihi ukuran 1 jengkal. Ini lebih ahwan, ini lebih ringan dibandingkan dengan yang membangunnya sampai melebihi ukuran 1 jengkal. Nah, itu diantara yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi pengakuan itu kan bayar. Kalau kontrak seterusnya. Ini kalau tidak ada bangunan kusen itu kan Khawatir hilang. Tahun kemudian kan bisa dinikmati lagi. Iya. Ya seperti itu sudah. Jadi kalau misalkan dikasih kusen masih memungkinkan. Kontrak sebenarnya. Sudah dikontrak ya. Iya. Daftarnya kan di Iya. 750 sekarang. Enggak cuma yang hidup. Iya. Terkait dengan mengumandangkan adzan bagi orang yang meninggal dunia, wallahu a'lam. Kalau sejauh yang saya ketahui tidak ada tuntunan di dalam hadis. Tidak ada tuntunan. Tapi mungkin ada pendapat-pendapat dari ulama-ulama mazhab yang mengatakan itu hingga menjadi sesuatu yang dilakukan di masyarakat kita. Wallahu a'lam. Nanti coba kita lihat di dalam mazhabnya Imam Syafi'i bagaimana pendapat di dalam masalah ini. Tapi kalau dari sisi hadisnya, dari sisi hadisnya sejauh yang kami pelajari tidak ada tuntunan terkait dengan mengumandangkan adzan ketika seseorang meninggal ataupun di koma. Kalau orang lahir ada, walaupun ada perselisihan di sana, ada hadisnya Abu Rafiq ketika Nabi SAW mendapati ada cucunya yang lahir Hasan, pada saat itu Nabi mengadani. Ya, makanya para ulama dianjurkan ketika anak itu lahir dikumandangkan adzan di telinga kanannya, lalu kemudian diqomah di telinga kirinya. Nah, namun ketika meninggal dunia, kalau dari sisi hadithiyah, dari sisi hadithnya, sejauh yang kami ketahui, wallahu a'lam, belum kami dapatkan. Tapi mungkin ada pendapat-pendapat dari ulama-ulama mazhab yang menganjurkan akan hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Kalau pas jenazah dibawa itu apa tali pocongnya itu dilepas juga? Iya, betul. Tali pocongnya dilepas. Karena memang tali pocong ini si tali pocong istilahnya. Tali kafan, ya, memang dianjurkan seperti itu. Ya. Jadi tali kafan ini memang
dianjurkan untuk agar kain kafan itu tidak terbuka ketika dibawa untuk disolatkan, dibawa untuk dimakamkan, itu agar kain kafan itu tidak terbuka. Maka ketika dikuburkan, sesuatu yang munasib, sesuatu yang sesuai ketika dilepaskan. Karena memang tali ini tidak ada tuntunan bakunya memang. Gimana? Mukanya sampai kelihatan juga. Mukanya tidak. Iya, iya diperbolehkan untuk dibuka seperti itu. Itu ada asarnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menempelkan pipinya ke tanah seperti itu. Jadi tali kain kafannya itu dibuka, lalu kemudian wajahnya dibuka seperti itu. Jauh yang akan kita lihat. Ada lagi. Di sini sudah ada yang siap ini. Semoga husnul khatimah semuanya. Belum juga yang perlu kami pertanyakan. Yang pertama terkait dengan pemakaman muslim, di mana seperti kita ini adalah di perumahan. Di perumahan ini ada non muslim, ada muslim. Sehingga kalau ada non muslim ini meninggal dunia, tentunya karena dia mempunyai hak untuk dimakamkan di makam ini bagaimana? Oh, dicampur ya biasanya? Kan dipisah kan juga? Dipisah biasanya. Jadi tidak dicampur. Yang kedua terkait dengan makam keluarga. Kan sekarang itu kan banyak makam keluarga. Tadi sampaikan oleh Ustaz bahwa harus dimakamkan di makam umum. Iya. Hukumnya gimana? Ya kalau misalkan makam keluarga itu memang disiapkan untuk kuburan sejauh yang kami ketahui ya diperbolehkan. Jadi misalkan keluarga tertentu memang menyiapkan kuburan siapa-siapa yang meninggal dari keluarga tersebut misalkan, ya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi meskipun di tengah pemukiman ada Pak. Iya, selama memang itu dijadikan sebagai tempat yang dipersiapkan untuk kuburan. Siapa-siapa yang meninggal di sana langsung mati tanahnya itu ya, tanahnya langsung turun harganya begitu. Sunnah Nabi itu di rumahnya. Kalau di rumahnya kekhususan Khususan itu. Apalagi KPR. Sorry itu Landa. Jadi kalau dulu ketika Nabi meninggal itu dikuburkan di kamar, Aisyah masih di sana. Kemudian Abu Bakar 2 tahun setelah itu meninggal dunia, dikuburkan di samping Nabi. Aisyah masih di rumah itu. Akhirnya sampai ketika 10 tahun berikutnya, masa pemerintahannya Umar itu 10 tahun, Umar meninggal. Sebelum meninggal kan Umar itu dibunuhnya di tikam pada bagian perutnya oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Itu ada waktu 3 hari sebelum Umar meninggal dunia dan mengutus putranya Abdullah bin Umar untuk meminta izin kepada Aisyah agar diizinkan untuk dikuburkan di samping Nabi dan Abu Bakar. Lalu kemudian diizinkan oleh Aisyah dikuburkan, barulah kemudian setelah itu Aisyah pergi meninggalkan rumah tersebut, tidak lagi tinggal di rumah itu. Kalau waktu masih Nabi dengan Rasulullah kan ini masih mahram-mahramnya Aisyah. Jadi ya, Nabi ya suaminya Aisyah, Abu Bakar ya ayahnya Aisyah. Nah ini Umar kan sudah orang lain dengan Aisyah. Makanya Aisyah pada saat itu sudah tidak lagi tinggal di tempat tersebut. Nah setelah itu sudah tidak ada lagi, sudah yang dikuburkan di sana. Padahal Aisyah itu mempersiapkan untuk kuburan beliau di sana. Pengennya Nabi, Abu Bakar dengan Aisyah begitu, gitu ya. Tapi kan takdir Allah Subhanahu Wa Taala berkata lain. Aisyah dimanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai di masa pemerintahannya Banu Umayyah, ya, dan sudah tidak diizinkan untuk dikuburkan di tempat tersebut. Semuanya semoga bisa berkunjung ke Masjid Nabi. Kita berkunjung ke Masjid Nabi, di antara sunnahnya adalah mengunjungi kuburan Nabi. Kalau sudah dari Raudhah itu keluar, nanti mengucapkan salam kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian berpindah ke tempatnya Abu Bakar, lalu berpindah ke tempatnya Umar. Itu kalau posisi kuburannya itu tidak sejajar, Nabi SAW, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq berada di bawahnya seperti ini, lalu kemudian Umar berada di sebelah sini. Jadi tidak sejajar begini, jadi agak ke bawah menguburkannya seperti itu. Insya Allah semuanya di takdir nyampe haji dan umrah.
Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.